adik-adik, apa kabar semuanya hari ini? Masih semuanya dalam keadaan baik, amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan menyembah Tuhan. Kakak mau semuanya kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau menyembah Tuhan dengan hati yang rindu, dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau angkat penyembahan kita. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari ini, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari ini, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari ini, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari ini, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini karena Tuhan sertai kami dari segala aktivitas kami, dari sepanjang minggu. Tuhan sudah lindungi dan sertai kami. Saat hari ini Tuhan, kami mau memuji, kami mau memuliakan nama Tuhan. Kami mau undang Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, dan kami percaya Tuhan pasti akan pimpin, dan nama Tuhan yang disukakan lewat setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, yang menjadi doa kami, dan kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita hari ini mau puji Tuhan adik-adik semuanya, amin. Kita mau angkat pujian kita mau katakan bahwa kita istimewa karena Tuhan Yesus. Ku istimewa bukan karena katamu, ku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa bukan karena katamu, ku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab menyatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, pakai darah Yesus. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab menyatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab menyatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus. Kita memuji Tuhan kembali. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari hari ini sampai selama-lamanya. Ayo adik-adik, kita mengangkat pujian kita, Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya,
haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita kembali lagi menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak minta semuanya adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus di pertengahan ibadah kami. Kami bersyukur karena Tuhan sudah pimpin ibadah kami sampai pertengahan ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap adik-adik yang mendengarkan dan setiap yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan dan dikuatkan oleh Tuhan. Biarlah menjadi
rema di dalam kehidupan kami. Berkati kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, biarlah firman yang diberitakan menjadi berkat bagi setiap yang mendengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan kalau pada hari ini kita boleh kembali lagi untuk bersekolah minggu. Kami akan percaya itu semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan udah kasih ke kita. Nah, kalau tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan lewat pujian, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita mau sama-sama belajar dari seorang sosok yang begitu sering kita dengar kisahnya, yang bahkan mungkin ketika adik-adik dengar namanya, adik-adik sudah tahu nih kisahnya seperti apa, kisahnya bagaimana. Nah, kali ini kita mau sama-sama belajar dari sosok Yunus. Yep, benar banget, kisah Yunus di perut ikan. Pada hari ini kita akan belajar kembali bagaimana Yunus dipercayakan Tuhan, namun Yunus tidak mengambil kesempatan tersebut dengan baik. Pada pertama kali dia diberikan atau diperintahkan sama Tuhan, Yunus merasa ketakutan. Dia merasa tidak layak sehingga ia melarikan diri dari perintah Tuhan. Namun pada saat ia melarikan diri, rencana yang ia susun untuk lari dari Tuhan itu gagal. Seperti yang kita sama-sama ketahui juga, kapal yang ia naiki bersama dengan orang-orang lainnya itu tidak baik perjalanannya. Selama di laut itu terjadi cuaca yang sangat buruk, juga ombak yang sangat buruk yang membahayakan semua orang yang ada di kapal tersebut. Sehingga dicari tahu nih, apa sih penyebabnya, siapa sih penyebabnya, hingga akhirnya ketahuan nih kalau Yunus lah penyebabnya. Ia lari dari Tuhan yang penuh kuasa, sehingga Yunus akhirnya dibuang ke laut, dilemparkan ke laut. Lalu dia telan hidup-hidup oleh ikan yang besar banget. Namun pada saat di dalam perut, Yunus menyadari bahwasanya dia itu salah. Dia itu mengakui perbuatannya itu salah dan melenceng dari Tuhan. Sehingga Yunus akhirnya dengan kerendahan dirinya, dengan ketulusan hatinya, ia memohon ampun kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, dan meminta pertolongan kepada Tuhan untuk ia bisa diselamatkan dari apa yang menimpanya pada saat itu. Coba adik-adik bayangin, kalau ketelan sama ikan yang besar banget gitu, kira-kira akan bertahan berapa lama? Pastinya gak akan lama ya, apalagi kita nggak pernah tahu nih kapan kita mau keluar. Di dalam juga tidak ada stok makanan dan kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan untuk bertahan hidup gitu. Jadi Yunus ketakutan di dalam situ. Namun ia akhirnya sadar kalau dia punya Tuhan yang luar biasa, yang pastinya sanggup menolong dia. Akhirnya Yunus bertobatlah di dalam situ. Dia meminta ampun sama Tuhan, dia memohon ampun sama Tuhan, dia meminta pertolongan dari Tuhan yang penuh kuasa. Akhirnya Tuhan mengabulkan atau mengampuni Yunus, sehingga Yunus bisa dikeluarkan dari perut tersebut secara hidup-hidup ke daratan, sehingga Yunus bisa hidup dengan baik, dengan selamat. Dan setelah hal tersebut, Yunus diberikan lagi nih kesempatan sama Tuhan untuk melayani dia, untuk melakukan perintahnya di kesempatan yang kedua. Di kesempatan kedua ini, Tuhan mau lihat nih apakah Yunus akan lari lagi karena dia takut, atau dia justru mengambil keputusan untuk berani dan siap melayani Tuhan. Puji Tuhannya, Yunus mau dan siap melayani Tuhan, sehingga ia mau pergi ke tempat yang Tuhan telah perintahkan, di mana Tuhan ingin orang-orang yang ada di tempat tersebut bisa percaya dan mengakui dan mengetahui bahwasanya ada Tuhan yang luar biasa yang hidup di tengah-tengah kehidupan orang-orang tersebut, di mana Tuhanlah yang sangat-sangat mengasihi mereka, sehingga Tuhanlah yang sanggup menolong mereka, memberikan mukjizat yang luar biasa untuk mereka. Namun sayangnya, seperti halnya Yunus pada saat kita bahas sebelumnya tadi dari awal,
Orang-orang tersebut justru mengecewakan Tuhan. Mereka melakukan sesuatu yang salah, yang melenceng, sehingga membuat Yunus pada saat itu yang ada di tengah-tengah mereka merasa kecewa dan marah. Bahkan sampai Yunus berpikiran untuk lebih baik ia tidak ada aja, lebih baik dia mati saja daripada dia harus melihat hal-hal tersebut. Saking ia kecewa dan marah pada saat itu. Dia memohon kepada Tuhan, Tuhan, aku lebih baik gak ada aja deh. Aku lebih baik mati saja deh daripada aku harus hidup seperti ini. Tapi akhirnya Tuhan memberitahukan ke Yunus, menjelaskan ke Yunus bahwasannya ia sangat mengasihi orang-orang yang ada di tempat itu. Sama halnya seperti Tuhan menyayangi dan mengasihi Yunus, sehingga Yunus boleh diampuni, Yunus boleh diberikan kesempatan lagi sama Tuhan, dipercayakan sama Tuhan lagi, sehingga pada saat itu Yunus akhirnya sadar, oh iya, dia punya Allah yang luar biasa, dia punya Tuhan yang punya hati yang sangat besar, yang mampu mengampuni dan memberikan mukjizat yang luar biasa. Makanya Yunus akhirnya sadar, wah, aku punya Allah yang luar biasa, aku punya Tuhan yang penuh kuasa. Nah, lewat kisah yang tadi sama-sama kita dengarkan, kita mau sama-sama belajar nih dari Bapak Yunus. Ada 3 poin penting yang Kak Anya mau sharing ke adik-adik tentang bagaimana kita bisa meniru Yunus dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah 1, mau siap dan berani. Mau siap dan berani di sini adalah ketika kita tahu nih visi misi yang Tuhan udah kasih ke kita, tujuan hidup kita sudah dijelaskan sama Tuhan, pasti kan ke depannya adik-adik akan menjalani kehidupan yang banyak nih. Aspek-aspek kehidupannya akan banyak, baik itu dalam lingkungan sekolah, kehidupan sehari-hari, berkeluarga, dan lain sebagainya. Tuhan kan pasti taruh visi, misi, atau tujuan kenapa adik-adik ada di dunia ini gitu. Nah, ketika Tuhan sudah menaruh visi misi tersebut, tujuan tersebut dalam kehidupan adik-adik harus siap dan berani menjalaninya sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Tuhan minta, hai anakku, pergilah ke tempat A misalkan, dan lakukanlah perbuatan ini, Tuhan kasih listnya. Nah, adik-adik harus siap, harus berani melakukannya. Tidak perlu lagi merasa takut karena kan Tuhan sudah janji, Ia akan menyertai setiap langkah kehidupan adik-adik. Makanya ketika adik-adik sudah semakin besar, sudah semakin mengerti, sudah semakin mengenal Tuhan, adik-adik harus semakin siap dan berani dimanapun dan kapanpun Tuhan akan tempatkan adik-adik. Dan apapun visi misi yang Tuhan berikan, Kak yakin percaya Tuhan pasti akan bela, akan bantu, akan memegang tangan adik-adik untuk bisa melewati atau menjalankan hal tersebut gitu. Jadi adik-adik tidak perlu takut lagi, tidak perlu khawatir lagi, sebab kita punya Allah yang luar biasa. Untuk itu adik-adik harus ingat, adik-adik harus siap dan berani. Poin kedua adalah mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan di sini seperti yang tadi Kak udah jelasin, lewat visi misi yang Tuhan kasih. Mungkin pada saat kita menjalankannya atau menuju goals dari tujuan dari visi misi tersebut, pasti kan ada rintangan atau kesusahan yang kita hadapi. Nah, ketika hal itu kita rasakan, kita hadapi, nah kita harus tetap mengandalkan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sendirilah yang memberikan visi misi tersebut, tujuan tersebut, goals tersebut. Maka kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus percaya 100% bahwa Tuhanlah yang memampukan, yang memberikan kesanggupan bagi kita, hikmat, sukacita, dan hal-hal baik lainnya akan diberikan ketika kita percaya sama Tuhan. Kita mau menyerahkan kehidupan kita 100% sama Tuhan. Jadi ketika kita sudah sadar, sudah peka akan visi misinya Tuhan, tujuan hidup kita dalam kehidupan kita dalam mengiringi Tuhan, kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sampai kapanpun. Bahkan sampai Tuhan memanggil kita mungkin suatu saat nanti. Jadi adik-adik harus tetap percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus selalu dalam kehidupan adik-adik. Walaupun mungkin nantinya akan ada tawaran-tawaran lainnya yang mungkin secara manusiawi akan menggiurkan bagi adik-adik. Tapi tolak, tengking, biarlah segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan itu
jauh dari adik-adik. Dan kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, yang terakhir, poin ketiga adalah menyadari dan mensyukuri kasih yang Tuhan udah kasih ke kita. Kasih yang sudah Tuhan berikan begitu luar biasa ke dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita tahu nih tujuan hidup kita mau mengandalkan Tuhan, kita juga mau mensyukuri hal tersebut. Karena ketika kita menjalankan visi misi yang Tuhan kasih, ketika kita mau berserah dan menyerahkan kehidupan kita sama Tuhan, kita pasti harus juga mensyukuri semua hal tersebut. Mau susah, senang, segala musim dalam kehidupan adik-adik harus adik-adik syukuri. Kita bersyukur Tuhan bisa kasih napas, kita bersyukur kita diberikan keluarga yang baik, kita bersyukur kita bisa bersekolah dan hal-hal lainnya yang mungkin kadang kita juga lupa nih adik-adik, hal-hal kecil lainnya yang karena sering kita lakukan, karena sering kita rasakan, jadi kita lupa bersyukur sama Tuhan. Nah, lewat firman Tuhan kali ini, lewat pemberitaan firman Tuhan pada kali ini, kita mau sama-sama belajar untuk semakin mengucap syukur sama Tuhan, berterima kasih sama Tuhan. Karena kalau bukan karena Tuhan, kita nggak bisa melewati setiap musim dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa melewati atau bahkan mengejar goals atau tujuan dalam kehidupan kita. Jadi, adik-adik diingatkan kembali untuk selalu mengucap syukur. Kayaknya tahu banget untuk mengucap syukur ketika senang itu memang gampang. Ketika adik-adik mungkin mendapatkan nilai yang bagus, ketika adik-adik mendapatkan hadiah pada saat ulang tahun, rasa mengucap syukurnya tuh besar banget. Tapi ketika mengalami kesusahan atau kesedihan, rasa bersyukurnya tuh mungkin ya ada tapi kecil gitu loh. Tapi lewat firman Tuhan hari ini kita mau sama-sama belajar, mau sama-sama lebih lagi memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi kita mau mengucap syukur selalu sama Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap fase hidup kita. Pokoknya sampai Tuhan datang, kita harus merasa bersyukur sekali sama Tuhan. Karena kalau bukan karena Tuhan, ya kita bukan siapa-siapa, kita gak bisa melakukan apa-apa. Maka dari itu firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan kita semua, mengingatkan kita untuk tetap mengucap syukur sama Tuhan. Jadi ingat ya adik-adik, yang pertama mau siap dan berani, lalu yang kedua mengandalkan Tuhan, dan yang ketiga adalah mensyukuri untuk apapun yang kita hadapi. Puji Tuhan, kalau firman Tuhan kali ini sampai di sini. Lebih kurangnya hanya mohon maaf kalau ada salah-salah katanya. Kita mau sama-sama berdoa. Kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus saja. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang begitu ajaib yang Kau berikan pada kami, sehingga kami boleh kembali belajar Tuhan lewat sosok Yunus Tuhan Yesus. Kiranya Engkau Tuhan Yesus yang menanamkan dalam kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh mengambil sisi positif yang baik yang bisa kami kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mau lebih lagi berani dan siap ketika Tuhan perintahkan kami untuk pergi kemanapun dan melakukan apapun yang Engkau perintahkan dalam kehidupan kami, visi, misi, tujuan hidup kami mau siap menjalaninya Tuhan Yesus. Dan kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupannya hanya ke dalam tangan-Mu. Setiap langkah kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Kau yang beracara, Kau yang bekerja di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, ajarkan kami untuk selalu bersyukur Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh dari dalam hati kami Tuhan Yesus, bahwasanya Kau sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Adik-adik semuanya, kakak minta kembali untuk lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di penghujung ibadah kami hari ini, kami datang kepada Tuhan mengucap syukur karena Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya.
Tuhan juga sudah memberkati kami untuk kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Biarlah apa yang kami dengar itu menjadi kekuatan bagi kami untuk menjadi rema di dalam kehidupan kami. Biarlah adik-adik yang mendengarkannya dikuatkan, mereka menjadi pelaku dari firman Tuhan di masa kecil mereka, dan biarlah semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kakak yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sampai lebih baik lagi, lebih dahsyat lagi untuk semuanya meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah ibadah kami pada hari ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.